Kami dari Majelis Gereja menyambut kedatangan Bapak Ibu, remaja Naposo Bulung yang datang beribadah di gereja ini. Begitu juga Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Shalom. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian kita nomor 74 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 71 ayat 6. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam Ulangan pasal 13 ayat 4, demikian hukum Tuhan. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 180 ayat 1 tambah ayat 4. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan kor dari Ina Deborah. Luput pakai maaf Tuhan, si tindangi harta
Kiat boiru ulahoni Parar male Tuhan Golokon Tupesi ulahona mene Asa unama risuang Partikian kini portibio Agabeaha nama jambarku Olan nari kotiahu sarihon Hape godando si guru honon Yesus kudusan parholong rohai Pakai doroku nang pikiranku lau pararaton baritang nauli asaga beang marguna paran mangolukon Tuhan Agabeaha nama jambarku Olan nari kotiahu sarihon Hape godando si guru honon Yesus kudusan parholong rohai Pakai doroku nang pikiranku lau pararaton baritang nauli asaga beang marguna paran mangolukon Tuhan Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 228 ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu kelima setelah Epifanias ini, yaitu dari Amos pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Kita membacanya secara responsorial. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir,
bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seorang burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah peringkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan kor dari Ina Deborah. Kasih rohani Tuhan.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 689 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kur dari Ama Huria. Jauh partan obato aku, jauh partan obato aku, ibadah bangun diaki, ibadah haposaki, tungso mabi.
Jehovah no partano bato aku. Jehovah no partano bato aku. Pamagoi sumurudo, si boli si kotaludo, sonang doa, sai monanga. Atua oku roho Tuhan, aporusakku roho Tuhan, atua oku roho Tuhan, bangun niatku roho Tuhan, tungsa sumor dita, tungna sogangua, nang pemargo musui dilambuki, tungso samabiara, tungso tarutara, ai horo panasa horoku, guru di hosude noluku, nagogo ode bataku, linu jigo armi. Atua oku roho Tuhan, aporusakku roho Tuhan, atua oku roho Tuhan, bangun niatku roho Tuhan, tungsa sumor dita, tungna sogangua, nang pemargo memusui dilambuki, tungso mabiara, tungso tarutara, ai horo pangasa horoku, guru di hosude noluku, nagogo ode bataku, linu jigo armi. Ai horo hatua oku Tuhan, ai ho partano bato aku Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 669 ayat 1 sampai ayat ke-4 sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Dan selamat hari Minggu juga untuk seluruh para pemirsa Nusantara TV yang mengikuti ibadah online pada tanggal 9 Februari, tepatnya pada minggu kelima setelah Epifanias. Salam dari kami seluruh para majelis dan para hamba Tuhan dan para seluruh jemaat yang ada di Gereja HKBP Hebron, Resort Perumnas Mandala, Distrik 10, Medan Aceh. Shalom. Terima kasih. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah minggu hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 5, ayatnya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas pasal 5, ayatnya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya ke tengah-tengah kita, Ibu Bapak. Mari kita ikuti di dalam hati masing-masing. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapa dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita sesuai dengan tema minggu kita. Kita diingatkan bahwa kita ini dipanggil tadi menjadi penjala manusia.
Dari kisah Simon Petrus tadi, kita bisa belajar Ibu Bapak, bagaimana Kristus itu datang ke dunia ini untuk mewartakan kabar keselamatan, untuk mewartakan kabar kerajaan Allah yang Dia hadirkan untuk dunia ini. Itu sebabnya Ibu Bapak, kalau kita telisik kembali, kalau sejarah penulisan Evangelium atau kabar baik atau Injil Lukas ini sebenarnya dituliskan oleh Theophilus. Hampir sama juga dengan penulis dari kitab Kisah Para Rasul. Tetapi hal yang menarik Ibu Bapak, dari Injil Lukas ini ada perbedaan yang boleh kita lihat dari ketiga Injil sinoptik lainnya, yaitu Matius, Markus, dan Yohanes. Kalau kita membaca secara keseluruhan, kitab Injil Lukas ini Ibu Bapak mengingatkan bahwasannya Kristus datang ke dunia ini bukan hanya untuk satu bangsa saja. Kristus datang ke dunia ini bukan hanya untuk kepada bangsa Yahudi saja, bukan. Tetapi Kristus datang ke dunia ini untuk ke seluruh bangsa, untuk menyampaikan keselamatannya bagi seluruh bangsa yang hendak ingin percaya kepada kekuasaan dan keselamatan yang Dia bawa ke dunia ini. Itu sebabnya tadi Ibu Bapak, kalau kita lihat bagaimana latar belakang dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 11 ini, kita tahu Ibu Bapak, ketika Yesus datang ke suatu tempat, maka respon orang-orang di sekitar itu akan selalu berduyun-duyun, akan selalu berlomba-lomba untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran akan firman Tuhan, pengajaran-pengajaran akan kerajaan Allah yang hendak disampaikan Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Itu sebabnya Ibu Bapak, kita bisa membagi 3 bagian untuk memahami khotbah kita pada pagi hari ini. Itu sebabnya kalau kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, boleh kita rangkum Ibu Bapak, itu menjadi pelayanan Kristus, khotbah Yesus di tepi danau Genesaret. Kalau kita memahaminya Ibu Bapak, bagaimana Kristus itu yang senantiasa melakukan pelayanannya. Dia selalu mengunjungi tempat-tempat yang ada di mana di sekitar Dia. Dan juga kita lihat Ibu Bapak, bagaimana Kristus memilih sendiri untuk menjadi murid-muridnya, yaitu melalui dari orang-orang yang kaum termarginalkan. Kalau kita lihat Ibu Bapak, kenapa Yesus datang ke danau Genesaret? Dia di situ bisa melihat begitu banyak para nelayan-nelayan, begitu banyak para orang-orang yang tersisihkan dari kehidupan kerajaan Yahudi pada kala itu. Itu sebabnya Ibu Bapak, sesuatu hal yang menarik yang boleh kita ambil pertama sekali melalui Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11 ini, yaitu Kristus itu datang ke dunia ini Ibu Bapak. Dia menjala manusia, Dia memilih orang-orang yang menjadi murid-muridnya, bukanlah dari kalangan para guru, bukanlah menjadi kalangan dari para kaum istana, tetapi Dia memilih tadi si Simon Petrus, yaitu seorang nelayan yang ada di danau Genesaret. Hampir ada korelasinya Ibu Bapak dengan teks epistel kita tadi. Kalau kita lihat di dalam teks epistel kita tadi, nabi yang menjadi pewarta penyambung lidah Allah kepada bangsa Israel, yaitu Nabi Amos. Kita tahu Ibu Bapak, Nabi Amos juga dipanggil Allah untuk menjadi penyambung lidahnya, untuk menjadi penyambung firman-Nya kepada bangsa Israel, bukanlah dari orang-orang terhormat bangsawan Yahudi, bukanlah dari kalangan istana, bukanlah dari kalangan rabi, tetapi Amos dipanggil Allah dari kalangan penggembala domba. Di sini kita lihat Ibu Bapak, bagaimana Allah itu mewartakan keselamatannya
bukan bagi orang-orang terkhususkan, bukan bagi orang yang hanya yang spesifik, hanya orang-orang yang memiliki dibatasi dengan pendapatan mungkin, dibatasi dengan ras kulit, dibatasi dengan warna kulit, atau dibatasi dengan bahasa, atau dibatasi dengan pengetahuan, tingkat pendidikan, atau dibatasi dengan tingkat pendapatan hidup. Tetapi Kristus datang ke dunia ini, Ibu Bapa, mewartakan keselamatannya, membawa keselamatannya bagi seluruh bangsa, bagi seluruh orang-orang yang percaya pada Dia. Itu yang pertama, Ibu Bapa, yang boleh kita lihat, bahwasannya Lukas ini menitik beratkan bagi keselamatan bagi segala bangsa. Dan yang kedua, Ibu Bapa, yang boleh kita ambil, boleh kita maknai melalui khotbah kita di pagi hari ini, yaitu mukjizat yang dilakukan Kristus melalui perahu Simon Petrus dipenuhi oleh ikan. Kalau kita perhatikan, Ibu Bapa, dari ayat keempat sampai ketujuh, bagaimana mukjizat itu tadi dilakukan Kristus bagi Simon dan bagi rekan-rekannya. Sangat jelas, Ibu Bapa, ketika Yesus berbicara kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Di sini, Ibu Bapa, kalau kita merespon perkataan Yesus ini seperti Simon tadi, kita akan merasa, kau banyak kali cakapmu. Kau bukan nelayan, aku yang nelayan. Aku yang tahu karakter danau ini bagaimana. Kalau kau suruh aku lebih dalam lagi, mana mungkin bisa dapat ikan. Sementara kami sudah semalaman suntuk. Kita lihat tadi, Ibu Bapa, respon dari Simon di ayat 5. Sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Di situ masih kita melihat, Ibu Bapa, respon logika dari si Simon Petrus kepada Yesus. Dia menganggap, bagaimana mungkin kau bukan seorang nelayan, tiba-tiba menyuruh aku menggeserkan perahuku ini lebih dalam lagi untuk menangkap ikan. Itu juga teramat sering terjadi bagi kita, Ibu Bapa. Ketika kita di dalam kesusahan, ketika kita di dalam pergumulan kita merasa sudah semampu kita, sudah sebisa kita, sudah serasional kita berpikir untuk memikirkan solusi dari masalah kita sendiri. Bahkan apa ekspektasi yang ada, apa hasil dari upaya kita itu, mungkin akan menghantarkan kita kepada kekecewaan. Mungkin akan menghantarkan kita kepada kebuntungan, bukan kepada keberuntungan. Itu juga yang terjadi kepada Simon Petrus, Ibu Bapa. Karena dia merasa dengan logikanya menanggapi perkataan Yesus itu tadi, sedangkan aku sudah menjadi nelayan sejak aku kecil, bagaimana mungkin engkau lebih tahu? Engkau bukan seorang nelayan. Kita pun terkadang merespon penderitaan, merespon pergumulan hidup yang terjadi di dalam hidup kita ini, Ibu Bapa, mungkin sama seperti dengan Simon Petrus. Kita sudah lebih banyak makan garam. Itu mungkin perasaan kita, Ibu Bapa. Kita mungkin sudah terbiasa menyelesaikan masalah ini silih berganti di dalam kehidupan kita. Tapi kok ketika ini terjadi lagi, kenapa aku tidak bisa menyelesaikannya? Mungkin itu akan menjadi pergumulan yang semakin membuat kita terhanyut ke dalam penderitaan kita. Itu sebabnya, Ibu Bapa, di ayat kelima ini mengingatkan kita supaya ketika mukjizat itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita, supaya mukjizat itu boleh kita rasakan, mukjizat dari Kristus itu bisa kita alami di dalam kehidupan kita, kalau kita mau menerima Kristus terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Itu yang boleh kita lihat, Ibu Bapa, dari ayat 5 ini. Ketika Simon tadi berkeras bahwasannya menolak permintaan Yesus pertama sekali, tetapi kita lihat, Ibu Bapa, ada transformasi, ada perubahan yang terjadi di dalam diri Simon Petrus. Sangat jelas di kalimat berikutnya dia mengatakan,
tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Di sini bisa kita melihat Ibu Bapa bagaimana Simon Petrus itu tadi, bahwasannya dia menitik beratkan iman percayanya sepenuhnya hanya kepada Kristus. Dia menitikkan imannya sepenuhnya hanya kepada Kristus karena dia sudah memberi ruang di dalam hatinya. Dia sudah memberi di dalam hidupnya bahwasannya Kristus itu yang berkuasa di dalam hidupnya. Itu juga sebabnya Ibu Bapa mengingatkan kita pada saat ini. Mungkin teramat sering kita merasa Ibu Bapa apa yang ada di sekitar kita ini, terlebih tadi kalau kita lihat Ibu Bapa sebenarnya sudah siap menangkap ikan Simon Petrus dan kawan-kawannya. Tetapi karena Kristus datang, Yesus datang ke dalam perahunya, mereka harus menepi lagi, lebih jauh lagi dari bibir pantai. Coba kalau kita merasakan hal demikian Ibu Bapa. Seolah-olah kita akan merasa, aduh, engkau sudah melelahkan kami. Kami sudah tidak mendapat ikan, datang pula kau datang menumpang ke perahu kami, menyuruh kami lagi menggeser lebih jauh. Engkau hanya melelahkan kami. Engkau semakin menambahkan penderitaan kami. Kita ingat Ibu Bapa, mungkin kita juga sering merespon demikian dengan apa yang terjadi direncanakan Kristus, direncanakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa juga Ibu Bapa kalau kita menelaahnya secara logika kita berpikir seolah-olah Kristus itu, Tuhan itu hanya menambah-nambah beban kita. Hanya menambah-nambah merepotkan kita. Kita sudah selesai dengan pekerjaan kita, tiba-tiba dia datang dengan perintahnya yang baru, seolah-olah semakin membebani kita. Tetapi coba seandainya ketika kita terpuruk, ketika kita sedang di dalam titik terendahnya kehidupan kita, tiba-tiba kita bisa merasakan mukjizat, baru kita bisa percaya, wah, ternyata Tuhan itu ada. Wah, ternyata Tuhan itu memang benar-benar nyata. Sangat berbeda terbalik Ibu Bapa. Kalau kita merespon demikian, berarti kita berbeda dengan Simon Petrus. Simon Petrus yang ada di dalam khotbah kita pada pagi hari ini Ibu Bapa, dia percaya kepada Kristus bukan karena mukjizat yang sudah dilakukan Kristus. Tetapi dia percaya kepada Kristus, dia percaya kepada Yesus Kristus itu karena memang dia memberi ruang di dalam hatinya supaya Kristus itu menjadi berkuasa, menjadi sepenuhnya memiliki jiwa dan raga Simon Petrus. Itu sebabnya Ibu Bapa, terlebih kalau kita diingatkan pada tahun ini, tahun pelayanan gereja kita HKBP, yaitu diartikan dengan transformasi HKBP. Ayat ini juga Ibu Bapa semakin memperjelas kita bagaimana memaknai transformasi itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan secara seksama Ibu Bapa di ayat 5, di situ sapaan Simon kepada Yesus masih dalam artian kata guru. Kalau di bahasa Yunani dikatakan dia Ibu Bapa epistata. Kalau dikatakan di dalam bahasa Yunani, dia dikatakan epistata. Tetapi sangat berbeda Ibu Bapa ketika dia sudah melihat dan sudah merasakan mukjizat yang dilakukan Kristus di dalam hidupnya itu tadi. Kita perhatikan Ibu Bapa di ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam diri Simon Petrus Ibu Bapa. Tadi pertama dia menyapa Yesus sebagai rabi, sebagai guru, kalau di bahasa Yunaninya epistata. Tetapi ketika dia sudah melihat apa yang dilakukan Kristus di dalam hidupnya, dari kata rabi itu tadi menjadi kata kurie, Tuhan. Dan di sini kita melihat Ibu Bapa apa yang terjadi kepada Simon Petrus.
dia sangat mengenali dirinya. Dia sangat mengenali kelemahan yang ada pada dirinya. Dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang pendosa. Ini semakin mengingatkan kita Ibu Bapa bahwasannya kita juga harus mengingat apa yang menjadi titik kelemahan kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita juga boleh semakin mengenal diri kita lebih dalam Ibu Bapa. Jangan-jangan karena kita berdosa, kita membuat alasan kita berdosa itu menolak Kristus supaya kita menjadi penjala manusia. Jangan-jangan juga kita membuat kelemahan kita itu Ibu Bapa menjadi alasan kita, kalau orang Batak bilang menjadi sidalian kita supaya menolak ajakan Kristus, panggilan Kristus untuk mewartakan atau bahkan untuk menjala manusia di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu sebabnya Ibu Bapa, kalau kita memahami dan memaknai penjala manusia ini, jangan kita membatasinya dengan para tahbisan yang ada di gereja kita. Jangan kita memaknai, ya amang pendeta kan kalau penjala manusia itu kan tugas para tahbisan yang ada di gereja, tugas para pendeta, guru huria, bibelfro, diakones dan para sintua. Jangan kita membatasinya di situ Ibu Bapa. Tadi saya menghantar kita bahwasannya Kristus datang ke Genesaret, bukan kepada Judea. Di sini ada suatu hal yang menarik Ibu Bapa, sehingga kalau kita semakin memaknai bagaimana menjala manusia ini, boleh kita mengingatkan diri kita kalau kita pernah memancing juga Ibu Bapa, mungkin kita bisa mengambil kesimpulan untuk menangkap ikan saja pun ada banyak cara yang boleh kita lakukan. Ada mungkin bisa memakai kail atau pancingan, ada juga mungkin memakai jala, atau berbagai cara boleh kita lakukan untuk menangkap ikan. Tapi kalau kita menangkap ikan dengan jala itu, mungkin bisa ikan dari yang kecil sampai ikan yang besar boleh kita tangkap. Berbeda dengan memancing. Mungkin itu bisa kita lihat filosofi kenapa kita dikatakan untuk menjala manusia. Dan di sini tadi juga saya mengingatkan kita Ibu Bapa, hampir semua murid-murid Yesus dari ke-12 para rasul itu Ibu Bapa, itu semua berasal dari Galilea, bukan dari Judea. Yang hendak mau disampaikan bagi kita Ibu Bapa, murid-murid Yesus itu bukanlah orang-orang yang sering atau yang setiap hari senantiasa mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi ke-12 murid rasul itu terpanggil dari orang-orang yang termarginalkan, terpanggil dari orang-orang yang miskin, terpanggil dari orang-orang yang tersisihkan, terpanggil dari orang-orang yang jarang mendengarkan firman Tuhan. Dengan sederhana Ibu Bapa, boleh kita maknai menjadi penjala manusia itu dipanggil Tuhan, diajak Tuhan pada saat ini bagi kita semua Ibu Bapa, bukanlah dari kemampuan kita, bukanlah dari keberadaan kita pada saat ini. Tetapi itu semua bersumber dari berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi kunci kesuksesan untuk menjala manusia. Kalaupun tadi dikatakan Ibu Bapa untuk menjala manusia itu, yuk mari jangan membatasi. Jangan kita batasi haruslah kepada marga ini saja. Saya harus lebih dekat, harus saya ambil, harus saya jala menjadi jemaat saya. Harus kaum-kaum pekerjaan seperti inilah yang harus menjadi orang-orang yang di sekitar saya. Harus ibu-ibu yang seperti inilah maunya. Minimal make upnya harus seperti inilah menjadi cocok
kolega saya di dalam arisan saya. Jangan kita batasi dengan hal demikian, Ibu Bapak. Kita mari memaknai kedatangan Kristus ke dunia ini, kedatangan Yesus ke dunia ini ialah membawa keselamatan yang inklusif, bukan yang eksklusif. Tetapi Dia menawarkan dan membawa bagi kita, Ibu Bapak, keselamatan yang inklusif dan universal bagi seluruh bangsa, bagi seluruh ciptaan. Itu sebabnya, Ibu Bapak, kita juga bisa melihat bagaimana Kristus itu juga bukan hanya melayani kepada orang yang tengah di dalam kehidupan yang baik-baik saja, tetapi Dia juga memanggil muridnya seperti Matius. Ibu Bapak, kita tahu apa latar belakang kehidupan Matius, yaitu dia merupakan seorang orang fasik. Dia juga merupakan seorang pemungut cukai. Berarti kita bisa melihat, Ibu Bapak, tidak ada batasan bagi Yesus untuk memanggil kita sebagai pengikutnya, untuk memanggil kita menjadi penjala manusia. Itu sebabnya, Ibu Bapak, terakhir sekali, jangan kita batasi diri kita oleh karena kekurangan kita, oleh karena kelemahan kita menolak panggilan Kristus untuk menjala manusia. Dan juga, Ibu Bapak, kalau kita lihat di respon terakhir di ayat 11 ini, kalau kita memaknainya, Ibu Bapak, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini sangat berkesan bagi kita, Ibu Bapak. Coba kalau kita memaknainya, wah, bodoh sekali Simon Petrus itu. Dia sudah mendapat ikan yang banyak, dia bahkan sudah bisa kalau menjual itu, mungkin dia akan menjadi juragan ikan di Danau Genesaret. Tetapi kita melihat, Ibu Bapak, bagaimana Simon Petrus meninggalkan itu semua dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi Kristus. Itu sebabnya, Ibu Bapak, dari penjala ikan tadi menjadi penjala manusia. Dari bekerja yang untuk mementingkan dirinya sendiri seperti manusia, menjadi bekerja untuk mementingkan kepentingan Allah di dalam kehidupannya, untuk membebaskan manusia-manusia yang lain, untuk membebaskan dan untuk menghantarkan keselamatan Allah bagi orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya. Itulah menjadi pemaknaan kita, Ibu Bapak, tentang penjala manusia. Di waktu ketika menjala ikan tadi, itulah yang boleh kita maknai sebagai keuntungan kita di dunia ini. Tetapi ketika kita menjala manusia, maka kita harus mengingat, Ibu Bapak, bagian kita, harta kita sudah disediakan Allah di sorga. Dan marilah kita, Ibu Bapak, melaksanakan perintah Kristus itu tadi. Marilah kita merelakan diri kita ini, menyediakan hati dan pikiran kita untuk dikuasai oleh Kristus menjadi penjala manusia di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Pada saat ini Tuhan, di minggu kelima setelah Epifanias ini, Engkau mengingatkan kami supaya kami boleh Engkau pakai menjadi penjala manusia. Kami tahu dan kami yakin Tuhan, dari segala kelemahan kami, dari segala keterbatasan kami sering memakai itu menjadi alasan kami untuk menolak panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, melalui firman-Mu pada saat ini, kami diingatkan dan kami disadarkan bahwasannya apabila kami sudah mengenal diri kami dan kami sudah menerima berkat yang daripada-Mu, maka selayaknya kami Tuhan untuk setia dan untuk bersedia menjadi
penjala manusia di hadapan-Mu, yaitu untuk mewartakan keselamatan-Mu bagi orang-orang yang di sekitar kami, supaya seluruh bangsa dan seluruh ciptaan boleh merasakan dan boleh menikmati segala keselamatan yang Engkau bawa ke tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya Tuhan, pakailah seluruh kehidupan kami ini untuk sebagai pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat-Mu ini, di gereja HKBP Hebron ini, dan juga seluruh jemaat-Mu yang tengah menyaksikan ibadah online yang ditayangkan oleh Nusantara TV ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu. Engkau menyertai di dalam setiap pekerjaan mereka. Engkau memberkati apa yang dilakukan oleh tangannya, sehingga boleh membuahkan buah yang manis untuk memajukan taraf kehidupan para jemaat-Mu. Dan Engkau menemani Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka, agar senantiasa terjaga dan terlindungi dari segala rencana si jahat. Dan boleh mereka semua Tuhan bersuka cita menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga Tuhan kami mendoakan kepada pucuk pimpinan gereja kami dan juga Tuhan seluruh gereja-Mu, mulai dari Tirket Hatopan sampai dengan Tirket Huria. Biarlah Engkau memberkati seluruh para pelayan, seluruh para penatua dan seluruh para jemaat-Mu yang senantiasa Tuhan bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Agar kiranya Tuhan Engkau menyertai perjalanan gereja-Mu ini, gereja HKBP, agar senantiasa Tuhan bertransformasi di dalam keinginan-Mu. Dan juga Tuhan kami mendoakan kepada seluruh pekerja dan seluruh tim kreatif dari produksi ibadah online Nusantara TV ini Tuhan. Biar kiranya Engkau senantiasa menyertai mereka dalam setiap tindak tanduk kehidupan mereka. Dan juga Tuhan kami mendoakan kepada Amang Nurdin Tampu Bolon yang memberikan ibadah ini boleh senantiasa menyiarkan kabar kebaikan-Mu melalui berkat yang dia terima. Agar senantiasa Tuhan Engkau memakai kehidupannya untuk senantiasa menjadi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan di atas dari segala permohonan dan doa kami ini, kami memohonkan kepadamu ya Tuhan, agar kiranya Engkau menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami semakin layak menjadi orang-orang yang Engkau kasihi di dalam hidup kami. Terima doa permohonan kami Tuhan dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 728, ayat 1 sampai dengan ayat yang berikutnya sambil mengumpulkan persembahan kedua. Tugas panggilan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. HKBP Hebron di Jalan Cermal 3, Kelurahan Denai, Kelurahan Medan Denai, Medan. Dulunya gereja kita ini berdiri tahun 1991. Yang sebelumnya ini adalah berasal dari gereja Persaoran. Dan sebelum gereja ini berdiri, ibadah diadakan di rumah Sintua Beriman Aritonang, Jalan Denai, Jalan Cermal 3, dengan jumlah anggota 12 kepala keluarga. Awalnya berdiri, tapi tahun 2014 gereja ini disahkan menjadi
gereja HKBP oleh PR Raja Terutung. Dan sampai sekarang gereja kita ini sudah mempunyai anggota jemaat 140 dari awalnya 12 keluarga. Demikian pesat perkembangan gereja ini yang harapan kita kiranya gereja ini menjadi sumber firman bagi masyarakat, khususnya jemaat gereja-gereja entah di mana saja pun. Setiap minggunya kita beribadah 3 kali. Ibadah pertama untuk anak-anak sekolah minggu, ibadah kedua untuk remaja atau kaum muda jam 9 sampai jam 10:30, dan kemudian ibadah terakhir jam 11 untuk umum atau para orang tua. Kemudian setiap minggu kita mengadakan pertanyaan yang diadakan di setiap rumah ibadah dalam 3 sektor 1, 2, dan 3. Jadi masing-masing dilayani oleh pendeta maupun penatua dari gereja ini maupun dari resort. Ya, kalau kita lihat pengembangan ibadah itu sangat pesat, apalagi dalam mengikuti kegiatan ibadah mingguan di rumah-rumah penduduk. Boleh dikatakan jemaat dan penatua atau perhaladu itu sangat kompak. Selamat hari Minggu bagi warga Kristen khususnya dan seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia ini. Inilah HKBP Hebron yang Jalan Panglima Denai, Jalan Gereja khususnya Kelurahan Medan Denai. Demikian.